Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PNS Podcast Najaha Sehat yang akan membahas seputar kesehatan dan dunia pijat. Semoga dapat bermanfaat. Mitra NS, alasan untuk sering dipijat ada banyak. Ya, karena kita sudah tahu ya, nikmatnya pijat tak perlu kita ragukan lagi. Karena ada banyak alasan mengapa kita harus rutin meluangkan waktu untuk terapi pijat. Ya, selain mengendorkan otot-otot yang tegang gitu ya, pijat juga bermanfaat untuk memperlancar peredaran atau aliran darah. Nah, bisa juga untuk menurunkan stres. Di sini ada beberapa manfaat umum yang akan kita peroleh bila kita rajin untuk melakukan terapi pijat. Di antaranya yang pertama, mengurangi nyeri otot. Pijatan ini memiliki efek yang sama kuatnya dengan terapi lain, seperti akupuntur, olahraga, meditasi ataupun yoga. Banyak juga pasien yang mengaku rasa nyeri pada badannya itu berkurang atau bahkan mungkin hilang setelah dipijat. Pijat juga bisa membantu orang yang menderita nyeri punggung, sakit pinggang, keseleo, bahkan mereka yang menderita osteoartritis ya kalau nggak salah itu penyebutannya, atau yang kita kenal dengan pengapuran sendi. Merasa lebih baik bila dipijat. Nah, jadi sangat banyak ini, sangat bagus jika kita rutin dipijat. Kemudian keuntungan yang kedua, menjadikan tidur kita lebih nyenyak. Orang yang rutin dipijat ini biasanya memiliki tidur yang lebih nyenyak dibandingkan yang tidak atau yang jarang dipijat. Nah, ini disebabkan karena peredaran darahnya yang lebih lancar dan memiliki otot-otot yang tidak kaku. Makanya tidur jadi lebih enak, lebih nyaman, dan lebih nyenyak. Kemudian yang ketiga, memperkuat sistem kekebalan atau sistem imun ya. Pijat selama 45 menitan akan meningkatkan sistem imun atau kekuatan tubuh kita ya, kekebalan tubuh. Karena dapat menghasilkan perubahan sel darah putih dan limfosit yang bertanggung jawab melindungi tubuh dari infeksi kuman. Nah, itu dia. Kemudian yang keempat, meningkatkan fokus dan daya pikir. Nah, jadi bagi yang kurang fokus nih, yang suka kalau mau ujian gitu kan. Nah, kita memerlukan fokus dan daya pikir yang kuat. Nah, ini harus rutin dipijat. Karena orang yang rutin dipijat akan memiliki tubuh yang lebih sehat dan bugar. Hal ini dapat merangsang otak, bekerja menjadi lebih rileks, sehingga pikiran kita bisa jadi lebih fokus lagi. Kemudian yang kelima, mengurangi sakit kepala. Nah, ada yang sering sakit kepala, makanya harus rutin dipijat. Karena rutin melakukan pijat pada bagian pertengahan jempol dan telunjuk. Nah, mungkin bisa diperkirakan lah ya, di tengah-tengah jempol dan telunjuk ini kan ada selaput di telapak tangan kita ini kan. Nah, di situ kita lakukan pijatan. Kemudian bagian punggung serta bagian leher. Nah, ini titik-titik saraf yang akan mengurangi frekuensi sakit kepala kita. Kalau kita tidak mampu ya serahkan pada ahlinya. Makanya rajin-rajin datang ke klinik masas atau klinik pijat. Yang keenam berikutnya, dapat mengurangi stres. Tuh. Jika kita rutin terapi pijat,
dapat mengurangi hormon kortisol. Hormon kortisol ini biasanya pemicu stres. Makanya bila kita dipijat, hormon kortisol itu akan makin berkurang sehingga kita menjadi lebih rileks, pikiran kita lebih ringan lagi, lebih cemerlang. Nah, itu manfaat dipijat yang berikutnya. Bahkan ini yang ketujuh, sangat bermanfaat juga untuk penderita kanker atau cancer ya. Bukan menyembuhkan sih, bukan, karena tidak cukup dengan pijatan ya. Harus melakukan terapi-terapi lain. Nah, selain melakukan pengobatan terapi dari dokter, pasien kanker ini atau cancer yang sering dipijat dapat merasakan hal-hal berbagai macam yang positif. Ya, termasuk lebih rileks, tidurnya bisa jadi lebih nyenyak, rasa lelahnya akan berkurang, serta nah ini nih ya dapat mengurangi rasa mual. Biasanya kan kalau penderita kanker itu ada terapi seperti macam-macam yang membuat kita itu tidak enak badannya. Ya kan? Banyak sekali terapi-terapi ya yang menggunakan alat-alat kimia sehingga pasien biasanya yang di kemo efeknya biasanya mual, rambut-rambut rontok gitu kan, karena panas ya kemo itu dari dalam tubuhnya. Nah, jadi dengan melakukan pijatan, mereka yang penderita cancer atau kanker ini bisa lebih rileks lagi. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.